Iman itu tidak statis. Iman Kristen itu progresif. Ini kunci kekuatan Ayub menghadapi pencobaan. Ayub berkata, Ayub 19:25, aku tahu, I know, ini kekuatan, aku tahu. Apa yang dia ketahui? Penebusku hidup. Halo, amin. Dia akan bangkit, dan aku juga bangkit. Orang yang punya iman kebangkitan, dia bisa mengatasi semua masalah dalam hidup ini. Jangan sampai kita jadi Kristen yang dibohongi oleh iblis, karena tidak pernah tahu. Kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan berkat yang besar dari Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Seandainya Bethlehem tahu siapa yang akan lahir ini, pasti mereka akan berebut membuka pintu rumahnya untuk kelahiran Raja Surga. Tapi sayang, Bethlehem nggak tahu, saudara. Ya, seringkali kita juga kehilangan berkat besar, kehilangan kesempatan, hanya karena kita tidak tahu. Sebab itu malam ini kita semua harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Seandainya Bethlehem tahu siapa yang akan lahir ini, pasti mereka akan berebut. Ayo Bu Maria, melahirkan di tempat saya aja. Ayo. Ya. Mereka tidak akan biarkan Yesus lahir di sebuah kandang yang hina. Seandainya mereka tahu ini Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, ayo nyanyi, lahir di Bethlehem. Mereka nggak tahu. Sebab itu jadilah Kristen yang punya pengetahuan. 2 Petrus 1 ayat 5. Tolong ditampilkan multimedia. Iman itu tidak statis. Iman Kristen itu progresif. Dikatakan kamu harus menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini yang kita mesti miliki. Ya, supaya punya pengetahuan mesti belajar. Jadi murid. Yesus pernah berkata, ya, pergilah jadikan semua bangsa murid. Harus tahu. Kenapa Belanda begitu lama menguasai, menjajah kita? Karena orang Indonesia, khususnya orang-orang pribumi, tidak boleh sekolah. Jadi tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ya udah dibodohi. Ya udah dipecah belah, diadu domba. Tuhan nggak mau. Hari ini kita diingatkan lewat Natal, kita harus tahu. Ayub 19 ayat 25. Ini kunci kekuatan Ayub menghadapi pencobaan. Ayub berkata, Ayub 19:25, aku tahu, I know, ini kekuatan, aku tahu. Ya, apa yang dia ketahui? Penebusku hidup. Halo, amin. Dia akan bangkit, dan aku juga bangkit. Ya, sekalipun terpuruk, sekalipun hancur, sekalipun jatuh, pasti bangkit kembali. Katakan yes. Ya, dia punya iman kebangkitan. Orang yang punya iman kebangkitan, dia bisa mengatasi semua masalah dalam hidup ini. Mengapa? Karena semua problem masalah itu ujung-ujungnya mati. Sakit mati. Ya, nggak punya uang mati. Stres, depresi, mati. Sebab itu harus punya iman kebangkitan, saudara. Ya, aku tahu ini kekuatan. Ayo, mulai hari ini kita harus jadi Kristen yang punya pengetahuan. Belajar, saudara, belajar. Hak saya sampai hari ini belajar terus mengenal kehendak Tuhan. Anda harus tahu. Ya, jangan sampai kita jadi Kristen yang dibohongi oleh iblis karena tidak pernah tahu. Kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan berkat yang besar dari Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan sharing sedikit malam ini tentang angel song. Angel song, tahu angel song? Nyanyian malaikat. Ya, malaikat itu
itu suka nyanyi, saudara. Dulu ada nyanyian begini, bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian. Bapak Ibu, ya, Tuhan, malaikat itu membawa kabar berita Natal, dan berita ini tidak dikutip dari perjanjian lama. Jadi ini bukan berita ulangan, ya. Seringkali kalau TV itu saya lihat, aduh ini kan sudah pernah disampaikan, diulang lagi, ya. Waduh, besoknya diulang lagi. Ini benar-benar berita yang masih hangat, atau saya tulis hot news. Ya, berita Natal ini berita yang baru. Kok nggak amin? Tidak mengutip dari perjanjian lama. Biasanya perjanjian baru ngutipnya perjanjian lama kan. Berita apa ini? Dikatakan damai sejahtera bagi dunia, bagi bumi. Damai sejahtera di bumi. Memang bumi udah, waduh, perang itu nggak pernah selesai sampai hari ini. Ya, Israel, Hamas, dan perang yang lain tegang-tegang semua. Ya, damai di bumi, tapi damai ini bukan untuk semua orang. Jangan bilang, oh damai Natal semua orang dapat damai. No, salah, itu bukan berita yang disampaikan malaikat. Damai ini bagi siapa? Coba baca Lukas pasal 2. Jangan keliru bacanya, pelan-pelan kita selidiki kabar tentang Natal ini. Berita yang hangat, tidak berita ulangan atau berita yang dikutip. Ulangan pasal 2 mulai ayat yang ke-13, 23. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Berkenan kepadanya. Jadi damai ini diperuntukkan bagi manusia yang bagaimana? Berkenan pada Tuhan. Bukan semua orang. Kok enak semua dapat damai? Enggak. Salah kamu bacanya, saya bilang. Itu bukan berita malaikat yang dibawa dari surga. Berita ini mengatakan damai bagi orang yang berkenan. Jadi Natal ini kita diingatkan untuk mencari, bukan mencari kado ya, bukan cari souvenir. Ada yang telepon saya khusus, Pak, Natal kali ini souvenirnya apa? Saya bilang ini pengepul souvenir. You know pengepul? Tidak ada yang ngepul botol-botol bekas dijual. Ini pengepul souvenir, saudara. Saya bilang, kamu kok cari souvenir? Ya, ayo saudara, Natal ini cari apa? Perkenanan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Ini udah jarang dinyanyikan karena lebih banyak dinyanyikan di adijasa sama kuburan. Jadi udah gereja udah jarang dengar lagu ini. Padahal ini penting, ya. Jadilah suami yang berkenan, jadilah istri yang berkenan. Saya mau jadi pendeta yang berkenan. Biarlah GSJS menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Saya suka tanya, Tuhan berkenan gak sih dengan gereja ini? Tuhan senang gak? Kalau Tuhan gak berkenan, saya wasting money, wasting time, buang waktu, buang duit. Tapi kalau Tuhan berkenan dengan gereja ini, berapapun kita bayar, yang penting Tuhan senang. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Jadilah anak-anak muda yang berkenan. Yang sudah menikah, biarlah pernikahan kita berkenan. Yang masih bujang, biarlah hidup bujang kita berkenan. Ya, saudaraku, perkenanan ini kita kejar. Saya ingat Matius pasal 3, Yesus dibaptis, Bapa di sorga memberi pernyataan, anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Bapak berkenan.
dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anaknya sendiri. Diulang lagi Matius pasal 17 di atas gunung Tabor, untuk kedua kalinya pernyataan yang sama. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, ya, Bapak berkenan artinya Bapak approve. Approve kalau saudara apply visa ya ke negara yang harus masuk dengan visa, ya, Amerika misalnya, kita nggak bisa langsung sembarangan kecuali Anda paspor Singapura. Langsung orang Singapura mau ke seluruh dunia, paspor tembus tanpa visa. Indonesia yang hanya perlu pakai visa. Saya nggak tahu kenapa, ya kan? Apakah Amerika berkenan menerima kedatangan saudara? Harus majukan KTP, KSK, surat-surat yang lain, terutama rekening 3 bulan terakhir. Wah, ini yang susah. Harus punya duit sekian, dilihat perputarannya, ya. Kalau berkenan, di approve, stempel visa, oke, 3 tahun, visa multiple, masuk keluar di Amerika ke Kanada, masuk lagi multiple, keluar masuk, ya kan? Saudara-saudaraku, Yesus berkenan, Bapak berkenan, berarti Bapak sudah approve. Seharusnya, seandainya Yesus dari puncak gunung Tabor, dia langsung naik ke surga, pulang, Bapak terima nggak Yesus? Yesus diterima nggak sama Bapaknya? Loh, kok diem? Diterima nggak? Pasti Bapak menerimanya, karena udah approve. Bapak, saya pulang ya, balik. Welcome, silakan, udah approve, udah berkenan. Saudara-saudaraku, saya ingat kita pernah ibadah di BRI Tower, sebelahnya Hyatt, sekarang Bumi Surabaya, ya. Lantai berapa ibu-ibu tadi? Ada yang ingat? 22. 18 pernah? 22 pernah Pak ya katanya? Itu pernah sekali. Iya, Bu Mary ingat 18 ya? Oke, Bu Mary dulu orangnya mulia soalnya, yang punya gedung dulu, ya. Sekarang udah habis mulianya, kan kontrak 25 tahun kalau nggak salah ya. Nah, saudaraku, 18, lantai 18. Wah, saya bilang sama jemaat, gereja kita paling tinggi di kota Surabaya, saudara, ya. Dan ini kalau Yesus datang, kita nyampe surga duluan, karena udah dekat, lantai 18. Saya itu menghibur jemaat, saudara, karena kalau enggak apa, ngeri loh. 18 tuh naiknya lift tuh lama, saudara, dan antri. Dulu saya bikin kebaktian 5-6 kali full terus di BRI itu. Wah, enggak sampai berjubel-jubel. Wah, iki lek kobongan konsleting mateng iki. Lantai 18 mau ya apa larinya dari lantai menuju ke bawah, mau mencolot ya langsung mati, saudara. Iya kan? Nah, saya menghibur, saya bilang kita udah dekat dengan surga. Yesus udah deket kok. Begitu dia pulang, dia bilang, Bapak, saya tak sekalian aja ya, udah di gunung ini, udah saya tak naik, sebentar nyampe udah. Tetapi dengar, saudara, Yesus memilih untuk, coba baca ini, saya tulis, Yesus milih untuk turun, pergi ke Yerusalem untuk disalib. Yesus yang memilih jalan salib. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Yesus? Dia yang pilih jalan salib itu, saudara. Dia yang pilih. Jadi ada lagu ini, saya tulis juga lagunya. Begitu besar kasih-Mu bagiku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang pilih jalan salib. Katakan, Yesus yang pilih apa? Dia yang milih. Saya turun aja, saya mau mati. Loh, saudara, ini yang ditulis oleh Mazmur. Kasihnya Tuhan itu hebat bagi kita. Mana ada kasih seperti ini? Dia pilih mati. Nah, kita kalau bisa menghindari mati. Kalau bisa, mumpung iso ono kesempatan belayu aja. Kesempatan pergi, lari, pergi aja. Ngapain? Mati. Balik lagi untuk mati. Yesus nggak seperti itu. Bahkan kalau saya boleh beri tema Natal tahun ini,
adalah ini, tulisan besar, crazy love. Kasihnya gila, bukan hanya hebat. Saya tingkatkan dari hebat ke gila. Gila bukan edan atau gendeng, bukan. Gila yang dimaksud ini sesuatu yang, loh, apa? Wah, luar biasa. Orang bilang, Pak, ini enak Pak, enak gila. Enak gila berarti enaknya apa? Kalau orang Cina bilang, makanan ini haoje seng cingping. Bukan makanan ini edan gendeng lebokno menur. Bukan, ini karena enaknya sampai bilang seng cingping. Bulani pintar masak ya. Orang beli masakannya Bulani. Ini hojo seng cingping. Ya tak lem dewi sapa mana sih nggak ngelem lek bojone, Saudara. Bapak-bapak silakan ngelem istrinya sendiri ya kan. Masa saya ngelem istrinya orang? Ya kan? Boleh kan? Muji istrinya sendiri boleh ya? Iya, hojo seng cingping, Saudara. Ya, kasihnya gila. Kok nggak ada bilang sama-sama crazy love? Amin. Saya nggak suka bikin stiker sih. Oh, gereja lain dikit-dikit mobilnya jemaat di stiker ya. Kalau saya bikin stiker, stikernya ini aja, crazy. Di orang tanya, iki kasih gila nih, kasihnya siapa ya? Kasihnya Yesus. Amin. Kasihnya Yesus luar biasa. Kenapa? Dikatakan di Roma 5, dia menunjukkan kasihnya ketika kita masih berdosa. Tuhan gak bilang kamu suci dulu baru aku cinta kamu. Enggak. Masih bejat, masih bobrok, Tuhan bilang aku mengasihi engkau. Halo, amin. Bilang crazy love. 2, 3. Tuhan bilang, Alkitab Roma 5 mengatakan ketika engkau masih seteru, ketika engkau masih mengacungkan tinju dan berkata, Tuhan sini oh Tuhan tak tunjukkan, Tuhan bilang sarangeo, I love you. Halo, amin. Ini apa namanya? Kasih gila. Bilang crazy. Mana ada kayak begini. Kita acungkan bogem sama Tuhan, seteru musuh Tuhan begini. Tuhan bilang aku mengasihi engkau. Ibu-ibu ada nggak ya? Suaminya mau kontak gibeng kon, mau ngantem gini, lalu ibu-ibu bilang gini, Pak, I love you. Sarangeo, ada? Loh, ada nggak? Terlihat suaminya kontak gibeng, kontak antem, bengok-bengok, tolong. Bingung nggak tolong tapi lontong, tolong. Saudara, nggak ada kasih kayak begini itu. Kasihnya Yesus. Halo, amin. Tepuk tangan buat kasihnya Yesus. Jadi orang kalau tahu kasih Yesus seperti ini, dia nggak akan mundur kok, nggak akan tinggalkan Tuhan. Hanya gara-gara nggak dapat seragam Natal, nggak dapat undangan, nggak dapat kue, udah nggak gereja-gerejaan, udah saya nggak pelayanan, udah coplok dasinya buang. Waduh, kok ini gak ngerti tak kasihnya Yesus dahsyat, hebat, gila kayak pada kita kayak begini. Masa gara-gara hal-hal sepele kamu bilang aku gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan. Aduh, kasihan Tuhan. Saya bilang coba baca Mazmur tentang kasihnya hebat. Baca dulu ya, Mazmur pasal yang ke ini 117 ayat 2. Sebab kasihnya hebat. Tepuk tangan buat kasih yang hebat. Coba Roma pasal 5, kasih gila, crazy love. Roma pasal 5. Tadi ada yang telepon, Pak saya bikinkan stiker ya. Nggak usah lah, saya bilang nggak usah ya, tempelin mobil-mobilnya. Kalau crazy love pasti GSJS. Nggak usah, saya bilang ngerepotin ya. Roma pasal 5 ini kasih gila, saudara. Ayat yang ke 6, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8, lompat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Tadi masih lemah, sekarang masih berdosa. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih
kita mengacungkan tinju pada Tuhan. Musuh, seteru. Baca, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh, kita masih berdosa, kita masih seteru, kita masih lemah. Lemah apa, Pak? Ingat, roh berkehendak tapi daging kita lemah. Ya, sehingga kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada Tuhan. Di saat itu pun kita masih memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, daging lemah. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Halo, amin. Mana ada kasih seperti ini? Sebab itu di Natal ini, biarlah kita mau bukan hanya mengerti tentang kasih, tapi kita juga mau mengasihi satu dengan yang lain. Katakan amin. Mengampuni, memaafkan, ya. Jangan bertengkar di hari Natal ini. Jangan jadi Herodes, di tengah Natal justru marah-marah. Tapi jadilah orang-orang Majus. Natal ini membuat kita bersuka cita, bersukaria. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya mau tutup satu poin penting, ya. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Semua katakan yes. Ya, mau berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Apa itu? 3, yang baik, yang berkenan, yang untuk menjadi sempurna. Dari baik tidak bisa loncat, dari baik tidak bisa loncat ke sempurna, harus lewat berkenan dulu. Baik, berkenan, sempurna. Ya, saya tiba-tiba diingatkan begini, kalau bicara perkenanan, saya diingatkan waktu murid-murid menghadapi perahu kosong. Tidak ada seekor ikan pun. Mereka nelayan-nelayan profesional. Mereka udah istilahnya udah profesornya tentang laut. Tahu cuaca begini, ikannya di sini. Ya, kalau siang ikan di pinggir, kalau malam ikan di tengah. Tetapi hari itu mereka mengalami nasib sial. Orang bilang apes. Satu pun nggak dapat, berarti nilainya berapa? 0, nihil. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara menghadapi perahu yang kosong. Saya nggak tahu. Aduh Pak, aku gak duit-duit Pak, utangku akeh, aduh stres aku. Anda menghadapi perahu yang kosong. Tuhan Yesus menyuruh mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Di sebelah apa? Ikut danau, ikut kayak diutek, saudara. Diutek, dicari. Loh, kano iwae, nang dikindelek iki. Seperti saudara itu kalau makan rawon, kuahnya banyak, diutek terus. Gak ketemu daging. Loh, kano daging. Mosok sing masak iki lali, gak ngei daging. Saudara-saudaraku, Yesus hanya bilang tebarkan di sebelah. Pasti mereka udah cari juga di kanan kiri muka belakang, udah dicari semua. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, kenapa di sebelah kanan? Kanan adalah tempat yang disediakan untuk orang yang mendapat perkenanan. Orang yang diperkenan itu tempatnya di sebelah kanan. Kita mencatat domba-domba ada di sebelah kanan Yesus, dan di sebelah kirinya kambing. Ya, domba diperkenan, diletakkan di sebelah kanan. Saudara, kalau saudara hari-hari ini menghadapi krisis keuangan, perahu kosong yang saudara lihat, hidup berkenan sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau cari perkenananmu. Ketika ditebar di sebelah kanan, ikannya sangat banyak, gede-gede lagi. Wow, katakan wow, amin. Kalau saudara berkenan sama Tuhan, ya, saya beritahu ya, bukan jala cari ikan, tapi ikan cari jala. Mana yang lebih mudah? Jala cari ikan atau ikan cari jala?
Halo? Mana lebih mudah? Saudara cari uang atau uang cari saudara? Ayo, yang percaya yang lebih mudah mana? Teriakan, deklarasi. Mana yang lebih gampang? Saudara cari uang atau uang cari saudara? Uang cari saya. Deklarasi. Sekali lagi, uang cari. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara ngober duit, duitnya punya sayap, uangnya nggak akan datang ke saudara karena saudara yang cari dia. Uangnya jual mahal. Kon goleki aku, mau aku tak pergi, goodbye. Ya, tapi kalau saudara berkenan sama Tuhan, uangnya itu ngetek ambil saudara. You know ngetek? Loh, nggak tahu ngetek? Oh, cewek iki ngetek nguber aku. Duit itu ngetek nguber saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Saudaraku, ayo cari perkenanan aja. Katakan yes. Anda mau apa cari? Orang dunia itu jungkir balik setengah mati. Kalau duit sampai ndak sih ngelundung ya. Kaki jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi wes itu lah ndak sih ngelundung berarti. Ya kan? Dia nggak dapat, dia nggak tahu kuncinya. Perkenanan. Semua bilang apa? Perkenanan. Ikan juga bicara jiwa-jiwa. Kalau kita berkenan sama Tuhan, gereja ini berkenan, nanti ikan-ikan jiwa-jiwa dikirim Tuhan ke gereja ini. Kalau berkenan, ayo saudaraku, kita mencari perkenanan Tuhan. Yang mau nyari perkenanan Tuhan, katakan amin. Nanti ikan cari apa? Jala. Bukan jala cari ikan, itu repot. Waduh, nggak dapat nanti. Lah ikan sing pencolotan masuk, enak guys. Mau berkat disuruh Tuhan datang kepada saudara, baca penutup Mazmur 133. Ini kalau saudara berkenan itu modelnya begini. Nanti berkat ikan akan tarik saudara. Mazmur 133. Tuhan perintahkan berkat datang kepada kita. Mazmur 133 mulai ayat 1. Ya. 2, 3. Sungguh, belum semua. Sungguh alangkah baiknya, penyanyi semua, dan indahnya apabila saudara-saudara ojo kegerai sing rukun. Tuhan berkenan itu. Kok diem? Amin. Nek gegeran tok cekcok terus, Tuhan nggak berkenan. Rukun. 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan. Belum semua. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Untuk Tuhan perintahkan duit nyari saudara. Amin. Halo, amin. Berkat kejar saudara. Asal hidup kita berkenan, kita rukun. Saudara mau? Ayo kita berdiri. Kita berdiri. Yang mau berdiri. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya